Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Zulfa Sudarti, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Korni Almadinah dari kelas 02 Sake 011, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah berjudul Analisis Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban pada Perusahaan Daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Secara umum dapat dikatakan bahwa laba merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan. Laba diperoleh dari perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila pendapatan yang diperoleh perusahaan lebih besar dari beban, maka perusahaan akan memperoleh laba. Sebaliknya, apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Pengakuan kebijakan pendapatan dan beban merupakan sesuatu yang penting untuk menentukan kapan suatu penghasilan diakui sebagai pendapatan dan kapan biaya diakui sebagai beban. Analisis akuntansi pendapatan dan beban merupakan suatu analisis yang dilakukan terhadap pengakuan, kebijakan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dan beban pada sebuah perusahaan. Pendapatan dan beban ini sangat penting artinya untuk mendapatkan laba rugi yang wajar. Pertama, pengertian pendapatan. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh suatu perusahaan dalam pelaksanaan operasionalnya selama suatu periode tertentu. Keberhasilan suatu perusahaan dalam menjamin kelangsungan operasionalnya pada umumnya ditentukan dari pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi beban yang timbul dalam memperoleh pendapatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang beban. Apa itu beban? Beban merupakan konsep arus yang menggambarkan perubahan yang tidak menguntungkan sumber daya perusahaan. Beban timbul akibat adanya aktivitas perusahaan yang biasanya terbentuk pada arus kas atau berkurangnya aset, seperti kas dan setara kas, persediaan, serta aset tetap. Definisi beban berkaitan dengan kerugian, karena beban merupakan arus keluar harta atau timbulnya hutang atau keduanya selama satu periode sebagai akibat dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, aktivitas yang mendatangkan keuntungan lainnya yang merupakan operasi utama suatu entitas. Karakteristik utama beban terjadi di dalam proses pembentukan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang basis akrual dan basis kas. Jadi, ada dua metode pengakuan pendapatan dan beban dalam akuntansi. Pertama, ada basis akrual atau accrual basis. Dan kedua, ada basis kas atau cash basis. Dalam basis akrual atau accrual basis, pendapatan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk menagih hasil dari kegiatan perusahaan. Kapan kas akan diterima bukan menjadi hal yang begitu penting dari metode ini. Oleh karena itu, seringkali muncul estimasi piutang tidak tertagih lantaran pendapatan sudah diakui sebelum kas diterima. Pengakuan biaya dalam basis akrual dilakukan ketika transaksi pembayaran sudah terjadi. Saat kewajiban membayar sudah terjadi, ini dapat dianggap sebagai titik awal munculnya biaya, meski biaya itu belum dibayar. Lalu metode selanjutnya ada basis kas atau cash basis. Dalam basis kas, pengakuan pendapatan dilakukan saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Di dalam metode ini, penagihan tidak dianggap begitu penting. Karena itu, cash basis tak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih dan memiliki metode penghapusan piutang secara langsung. Jadi, untuk cash basis, pendapatan diakui ketika uang diterima oleh perusahaan. Lalu, pengakuan biaya dalam cash basis dilakukan ketika pembayaran secara kas sudah dilakukan. Dengan kata lain, ketika pembayaran sudah diterima, maka pada saat itu biaya diakui. Jadi, biaya diakui setelah perusahaan telah mengeluarkan uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi umum. Laporan keuangan dapat dikatakan lengkap jika terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan.
yaitu laporan lain yang berisi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti direktur, pemegang saham, bank, atau investor. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang laporan laba rugi. Holmgren mendefinisikan laporan laba rugi adalah ikhtisar yang menyajikan rangkuman pendapatan, beban, penghasilan bersih atau kerugian suatu entitas periode tertentu, yang disebut juga sebagai laporan pendapatan atau operasi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan atas kebijakan pengakuan pendapatan beban pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya didirikan di Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2002. Perusahaan ini berkedudukan dan berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Pasar Modern Lantai 2, Desa Pematang, Berangan, Pasir Pengarayan. Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dimulai sejak tanggal penandatanganan Akta Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya. Berikutnya ada pengakuan pendapatan pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Pendapatan yang diperoleh perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya diperoleh dari aktivitas perusahaan, yaitu berupa pendapatan unit pasar modern. Perusahaan memperoleh dana dari beroperasinya pasar modern berupa uang sewa pedagang pada lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2 pasar modern Pasir Pengarayan. Pendapatan diukur dengan jumlah uang ekuivalen yang dapat diterima dengan harga yang disetujui oleh kedua belah pihak dan dipertukarkan. Dengan dasar ini, maka besarnya pendapatan adalah sama dengan harga tunai dari semua penjualan jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya telah memenuhi standar sesuai dengan PSAK nomor 23 dan dapat dikatakan bahwa perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya telah mengakui pendapatan sebagaimana mestinya serta mengungkapkan kebijakan akuntansi yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan. Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya telah memenuhi standar sesuai dengan PSAK nomor 23 yang menyatakan bahwa pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima dan dapat dikatakan bahwa perusahaan telah mengukur pendapatan sebagaimana mestinya, yaitu dengan nilai wajar dan menggunakan satuan rupiah. Perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya mengakui beban setelah beban tersebut dibayarkan oleh pihak pertama kepada perusahaan. Seluruh biaya yang timbul pada saat pelaksanaan pelayanan jasa yang diberikan dikelompokkan ke dalam biaya operasional. Beban diakui pada saat beban tersebut terjadi. Perusahaan baru mencatatkan beban ke dalam laporan keuangan pada saat penerimaan pembayaran. Pencatatan laporan keuangan pada perusahaan daerah Rohul Jaya, Kabupaten Rokan Hulu. Dapat diketahui bahwa perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya menyajikan pendapatan dan beban perusahaan pada laporan laba rugi dengan jumlah secara totalnya saja. Namun, perusahaan daerah Rokan Hulu Jaya memasukkan rincian beban yang dikeluarkan ke dalam rincian tersendiri dari laporan umum kepada Dewan Direksi Perusahaan. Kesimpulan 1. Sumber pendapatan diperoleh dari pendapatan jasa, dari pendapatan pasar modern berupa uang sewa pedagang pada lantai dasar, lantai 1, dan lantai 2 pasar modern Pasir Pengarayan. Yang kedua, perusahaan secara teoritis memahami tentang konsep pendapatan pada saat pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK nomor 23. Yang ketiga, metode pengakuan pendapatan yang digunakan oleh perusahaan daerah Rohul Jaya adalah metode akrual basis, di mana keuntungan diakui pada saat terjadinya transaksi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan saya yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.